Shalom, selamat malam buat kita semua, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat terkasih dimanapun kita berada. Pada saat ini kita sedang bersama dengan sebuah diskusi dalam acara MMA, yaitu mujizat masih ada. Amin. Mari kita sambut hal ini dengan antusias, saudara. Dan pada saat ini ada sesuatu yang sangat menarik. Kami mau berbagi sesuatu dengan saudara, khususnya dalam acara ini. Malam hari ini kita membahas mengenai tentang tujuan dan nilai-nilai keluarga. Ya, saudara-saudara, saya percaya bahwa saat ini kita semua dalam keadaan baik, dan pada saat ini kami mengajak untuk kita bersama-sama menyaksikan acara ini. Dan setiap saudara yang ingin rindu didoakan juga boleh nanti tambahkan di komen. Dan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh disumbangkan, nanti ketik saja di komen, nanti kita akan berikan tanggapan. Ya, nanti kita akan berdoa bersama di akhir acara ini. Baik saudara-saudara, dalam hal ini tema kita yaitu tujuan dan nilai-nilai keluarga ya. Dan saat ini sebelum kita masuk ke dalam, kami memperkenalkan diri. Ya, lebih dulu saat ini saya sebagai host yaitu Binsar Hadomuan Pasaribu. Iya, pada saat ini kita diskusi berbincang-bincang dengan Pak Pendeta Haposan Simanjuntak. Ya. Tidak lupa Bapak Pendeta Dr. Haposan Simanjuntak. Haleluya saudara ya. Dan pada saat ini saudara, Bapak ini memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, bahkan wawasan mengenai tentang keluarga, karena disertasi Bapak ini mengenai tentang keluarga. Tentunya ada banyak penggalian mengenai tentang problematika di dalam keluarga. Dan pada saat ini apapun yang saudara alami dalam keluarga saudara boleh disampaikan kepada kita, dan boleh hubungi kontak yang tertera supaya nanti kita akan lakukan konseling lebih lanjut. Demikian saudara perkenalan dalam program kami ini, dan langsung saja kita masuk ya. Mengenai tentang keluarga, mungkin saya berikan waktu buat Bapak Pendeta sedikit mempresentasi atau menjelaskan mengenai tentang keluarga dalam pandangan Kristen ya. Artinya saudara, saat ini kita mau mengacu kepada kehidupan keluarga dalam orang Kristen, begitu saudara. Oke, silakan buat Bapak Pendeta, mungkin saya kasih waktu berapa Pak? 20 menit boleh? Ya, oke, baik. Jadi saudara, memang keluarga merupakan satu rancangan Allah ya, yang sangat begitu penting di dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat di dalam proses perancangan Tuhan ya, sangat jelas bahwa keluarga itu berasal dari inisiatif Allah sendiri ya. Jadi kenapa Allah berinisiatif membentuk keluarga? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ya, di dalam proses-proses penciptaan itu Allah langsung menciptakan satu bentuk lembaga pernikahan bagi manusia pada waktu itu. Dan tujuannya adalah agar manusia mampu menggenapi rencana dan keinginan Allah. Ya, begitu. Jadi bisa dikatakan pernikahan adalah rancangan dan ide kreatif Allah untuk manusia. Tetapi hari-hari ini kita banyak melihat, saudara, bahwa lembaga-lembaga pernikahan itu memiliki begitu banyak masalah, ya, persoalan, tantangan, bahkan berujung kepada perceraian. Ya, seperti itu kira-kira pendahuluan dari saya, Pak. Oke ya. Jadi saudara, dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya pernikahan itu adalah sesuatu rancangan Tuhan. Ya, bahwa pernikahan bagian dari tujuan Tuhan, begitu ya, Pak. Ya. Berarti semua manusia itu harus menikah. Begitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam rancangan Tuhan, ya, berarti memang semua manusia harus menikah. Ya.
Karena memang melalui pernikahan itulah ya, kehidupan manusia itu akan mencapai kemaksimalan. Ya, begitu. Jadi kalau kita melihat alur penciptaan tersebut, kalau memang Adam pada waktu itu mampu untuk semakin memiliki hidup yang berkualitas tanpa perempuan, tentunya Allah tidak menciptakan. Ya, makanya kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan bahwa Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, begitu. Jadi manusia ya bisa dikatakan kodrat utamanya harus menikah. Dan kalau tidak menikah tidak baik. Ya, makanya ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita pahami. Cuman memang pernikahan yang diinginkan dan ideal itu yang perlu diperjuangkan. Jangan oleh karena tadi saya mengatakan manusia itu wajib menikah sehingga ada satu bentuk pemaksaan diri. Ya, di sini yang perlu untuk mulai diperhatikan. Ya, jangan yang penting menikah saja. Tidak bisa. Ya, karena memang melalui lembaga pernikahan itu kehidupan manusia akan semakin lebih baik, maka manusia harus benar-benar mempersiapkan semaksimal mungkin. Ya. Jadi dalam proses mempersiapkan itu, ya dibutuhkan satu bentuk proses-proses ya di dalam berpacaran tersebut. Makanya saya boleh berkata, pintu masuk dari pernikahan adalah berpacaran. Ya. Begitu. Jadi bisa dikatakan ya sesuai dengan firman Tuhan, pernikahan itu akan semakin membawa manusia lebih baik lagi. Wah, berarti teman-teman bahwa kita harus cepat-cepat menikah. Ya, hidupnya semakin berubah begitu ya. Kemungkinan ini kan nih Pak, banyak nih teman-teman kan biasanya kalau mau jumpa sama keluarga selalu pertanyaannya kapan menikah, itu. Dan begitu kan Pak. Dan itu memang menunjukkan bahwa memang menikah itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Ya. Jadi menikah itu adalah satu sejarah perjalanan yang wajib. Ya, jadi saya boleh katakan wajib. Ya, sesuatu yang wajib untuk dilalui. Begitu. Jadi karena ini satu kewajiban, ya tentunya harus dipersiapkan dengan bagus. Bukan yang penting menikah. Nah, di sini nanti persoalan akan semakin banyak terjadi. Seperti itu. Ya. Oke Pak. Ya jadi teman-teman sekalian, saya mau sampaikan bahwa jangan takut untuk menikah. Amin. Jangan takut untuk menikah. Iya. Jangan jadikan bahwa pertanyaan kapan menikah itu menjadi beban yang sangat berat begitu Pak ya. Terkadang kan begini juga sih Pak, ada juga sih kan terkadang teman-teman ini lewat diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman, kadang ada yang bilang mereka takut menikah Pak karena mereka melihat ada kegagalan mungkin dalam keluarga orang tua mereka gitu kan Pak kan. Sehingga waktu bapaknya dulu pukuli mamanya, itu jadi satu trauma sama dia Pak. Tapi menikah itu harus ya Pak? Ya, menikah itu adalah satu bentuk keharusan bagi manusia ya, supaya apa? Kehidupannya lebih baik ya. Makanya saya boleh berkata melalui pernikahan itulah kehidupan manusia itu akan mencapai puncak kemaksimalan hidup, puncak kebahagiaan hidup ya. Oleh karena itu apa yang harus mulai kita lakukan supaya pernikahan kita bagus? Ya tentunya ya dengan mempelajari baik-baik ya bagaimana untuk merancang satu pernikahan yang bisa membahagiakan, bukan malah menyengsarakan. Begitu ya. Ketika proses-prosesnya tidak kita lalui dengan baik, maka ini akan menjadi satu bentuk penderitaan. Apalagi kalau kita melihat dalam konteks kebenaran firman di dalam Alkitab, ya tidak boleh ada perceraian. Jadi ketika kita salah memilih, ya
akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan, gitu. Ya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu perlu persiapan yang benar-benar. Ini yang selalu kita perlu untuk mulai pikirkan, khususnya bagi gereja-gereja, ya, untuk benar-benar melakukan pembinaan, ya, pembinaan yang sungguh-sungguh. Ya, kalau saya boleh berkata, ya memang harus ada kurikulum, ya, kurikulum yang dikhususkan bagi mereka. Iya. Untuk persiapan pernikahan begitu ya Pak ya? Iya, jadi jangan terlalu hanya memikirkan wah bagaimana nanti pestanya, sinamotnya berapa, ya. Kebanyakan kalau kita melihat ya dengan pengalaman-pengalaman di masyarakat, kecenderungannya pemuda-pemudi saat ini lebih pusing ke hal-hal seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana membangun pondasi-pondasi pernikahan itu dengan prinsip-prinsip yang benar. Ya, di sini yang menjadi persoalan-persoalan. Jadi bisa kita katakan tujuan pernikahan itu adalah untuk membuat manusia lebih bahagia. Ya, seperti itu kira-kira. Oleh karena itu nanti perlu satu bentuk nilai-nilai pernikahan yang harus mulai diperhatikan. Karena ketika nilai-nilai pernikahan ini nanti tidak maksimal diterapkan, ya akan merusak segala sesuatu. Gitu. Jadi buat teman-teman kita sekalian semuanya yang menyaksikan bahwa persiapan dalam pernikahan itu adalah hal yang sangat penting. Tapi bukan persiapan untuk jadi raja satu hari ya Pak, Ya. tapi membangun fondasi dan prinsip-prinsip di dalam kekeluargaan. Iya, gitu ya Pak. betul. Jadi ada juga sih gini Pak, yang sering kita dengar secara umum bahwa terkadang orang menikah itu ada istilah tidak cocok. Ada nggak begitu Pak di dalam pandangan Alkitab atau di agama Kristen begitu Pak? Jadi ada kadang orang bilang, aku nggak cocok lah sama dia, buktinya kami berantem terus. Menurut Bapak bagaimana Pak? Misalnya ada teman-teman yang menghadapi hal itu Pak? Ya, saya pikir ketika ada satu masalah seperti itu dan statement kami sepertinya tidak cocok, berarti di dalam masa berpacaran sudah bermasalah. Berarti Sehingga hal yang perlu dilakukan betul-betul adalah proses berpacarannya harus baik. Ya. Jadi berpacaran itu juga memiliki konsep-konsep yang perlu untuk diperhatikan. Ya, jadi bukan hanya yang penting ketemu di malam minggu, ada teman jalan ketika liburan ke sana kemari. Tetapi sebetulnya kan sederhananya begini, proses berpacaran itu adalah satu proses untuk kita saling mengenal sebelum masuk kepada ikatan yang abadi di dalam pernikahan. Begitu. Sehingga ketika ada statement seperti itu sesudah menikah, berarti kita bisa simpulkan sebetulnya permasalahan utamanya ada di dalam masa berpacaran. Jadi masa berpacaran itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya. Makanya berpacaran itu pun ya harus benar-benar diperhatikan, ya. Benar-benar dimanfaatkan dengan bagus. Ya, supaya apa? Supaya mulai mengerti bagaimana kepribadian pasangannya. Seperti itu. Dan kalau tidak merasa cocok di dalam masa berpacaran, ya lebih bagus putus. Gitu. Karena masa berpacaran masih masa pengenalan dan tidak ada satu ikatan. Ya, tidak ada satu ikatan yang mengikat secara hukum, ya, baik dari secara agama maupun secara hukum negaranya. Tapi kalau sudah pernikahan, sudah banyak ikatan-ikatan di sana. Ya, seperti itu. Jadi benar-benarlah sungguh-sungguh berpacaran. Harus begitu, ya. Baik. Jadi teman-teman, bahwa pacaran itu bukan hanya mencari seseorang untuk mengisi kekosongan waktu, bukan begitu ya. Bukan hanya untuk ada teman untuk jalan-jalan, begitu ya, atau supaya bunyi handphonenya Pak ada yang mengingatkan. haleluya.
Tapi Aduh. teman-teman, yang sangat penting adalah bahwa berpacaran adalah masa persiapan, begitu ya? Iya, persiapan. Masa persiapan bisa dikatakan nggak Pak kalau pernikahan ini adalah masa prakeluarga atau pranikah, gimana Pak kira-kira? Karena terkadang kan teman-teman ini mengatakan bahwa dalam berpacaran itu adalah bagian dari membangun jiwa, begitu Pak. Jadi terkadang karena mereka tidak dapat semangat dari keluarga, jadi mereka mengharapkan dari pacar. Jadi lebih dianggap bahwa pacar itu udah kayak keluarganya sendiri, begitu. Wah, belum bisa. Ya. Belum bisa di masa berpacaran itu masih ada batasan-batasan. Ya. Dan batasan-batasan ini harus benar-benar diperhatikan supaya tidak merusak arti berpacaran tersebut. Ya, kebanyakan kan orang berpikir kalau sudah berpacaran itu merupakan satu bentuk ya ikatan yang sudah sangat begitu melekat. Ya belum sebetulnya. Ya. Kalau kita berpikir berpacaran seperti itu, saya pikir sangat salah. Ya. Berpacaran itu kan hanya masih proses saling mengenal. Kalau tidak cocok karakternya masing-masing, ya masih bisa pisah. Ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh dipaksakan. Ya, harus seperti itu supaya jangan salah. Ya. Oke Pak. Berarti teman-teman, nah ini harus kita ingat, ini harus kita garis bawahi dalam kehidupan kita dan menjadi pengingat penting dalam proses berpacaran, bahwa pacar kita itu hanya kita fungsinya hanya mengenali karakter, begitu ya Pak. Ya. Nah, berarti tidak boleh dulu sekarang pegang-pegangan tangan. Nah, gimana nih Pak kira-kira Pak? Kita kasih dulu pencerahan kawan-kawan gitu ini Pak. Terkadang kan kalau pacaran itu maunya kayak liminho, pegangan tangan, begitu ya Pak ya. Kira-kira gimana Pak supaya teman-teman ini katanya kalau nggak pegangan tangan katanya nggak pacaran katanya Pak. Kasih penjelasan dulu Pak. Ya, jadi ini topiknya jadi berpacaran. Iya, karena masa persiapan pernikahan itu tadi Pak. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya berpacaran itu masih begitu banyak batasan-batasan ya. Karena di sana masih area kita saling mengenal. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, batasan-batasan itu harus mulai diperhatikan. Ya, seperti belum bisa berpegangan tangan ya. Belum bisa contohnya terlalu dekat duduk. Ya, karena memang ada satu bentuk batasan-batasan yang masih betul-betul harus dijaga, ya, begitu. Sehingga proses-proses penjagaan ini perlu untuk terus, ya, dijaga dengan ketat. Jadi kalau pegangan tangan, wah itu sangat berbahaya, ya. Nanti biasanya dari tangan dulu, ya, mulai menjalar kemana-mana. Nah itu berbahaya itu, ya, tidak bisa itu. Iya. Baik teman-teman, kita udah diingatkan ini sama Pak Gembala, Pak Pendeta agar kita membangun pacaran yang kudus. Sebenarnya pacaran yang kudus itu ada ya Pak? Ya, ada. Sebenarnya itu ada teman-teman. Ya baik, kembali kepada topik ya saudara, bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah menggenapi perintah Allah ya Pak? Iya. Artinya bahwa karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, dan perintah Tuhan adalah penuhilah bumi, begitu ya Pak, sehingga bahwa pernikahan itu sangat penting, begitu Pak. Iya. Lalu kira-kira mungkin ada hal lain Pak, kira-kira apalagi kira-kira tujuan pernikahan itu tadi Pak. Dan yang kedua, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam pernikahan, begitu Pak, yang sudah kita dapatkan waktu kita sudah menikah. Iya, jadi kalau kita melihat ya tujuan pernikahan itu tadi pertama sebetulnya yang paling utama adalah agar manusia memiliki seorang teman hidup ya dalam menjalani kehidupannya ke depan ya, seperti yang tadi dalam Kejadian pasal 2 tadi, menjadi seorang penolong bagi pasangannya. Makanya saya boleh berkata pernikahan itu akan membuat manusia semakin lebih bahagia, semakin memiliki hidup yang lebih baik.
Ya, bahkan kalau kita melihat mungkin dalam sisi-sisi materi juga akan semakin lebih kaya, akan semakin lebih diberkati. Contohnya, dulu kita waktu anak muda tak pernah berpikir untuk punya rumah, ya kan? Tapi sesudah menikah, dalam tanda kutip oleh karena dipaksa keadaan, ya kan? Daripada ngontrak sana sini, capek bawa barang ke sana kemari, akhirnya pasangan suami istri ini berjuang untuk bisa memiliki satu rumah gitu. Jadi itu berkatnya sebetulnya, bukan langsung tiba-tiba dari surga ada uang, tapi ada satu bentuk niat-niat yang lebih besar ya untuk membuat kehidupannya akan semakin lebih baik ya. Oleh karena itu sangat perlu nilai-nilai di dalam pernikahan itu diperhatikan dengan bagus. Karena ketika nilai-nilai dalam pernikahan ini tidak dipahami dengan baik, maka akan menggoncang ya, akan mengganggu perjalanan mereka kepada niat yang baik tadi. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita lihat dalam kekristenan, nilai-nilai pernikahan yang pertama itu adalah menjunjung kekudusan. Ya. Itu. Di mana kekudusan laki-laki dan kekudusan perempuan itu terpelihara ya di sana. Coba kalau kita melihatkan dalam 1 Tesalonika 4 ya. Coba kita lihat dalam Tesalonika pasal yang keempat ya. Nilai yang perlu diperhatikan dalam pernikahan itu berbicara tentang kekudusan hidup. Kenapa? Karena sudah terikat ya antara suami dengan istri. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan kekudusan hidupnya. 1 Tesalonika 4 ya, 1 Tesalonika 4 ayat 2 saya bacakan bagi kita begini saudara ya. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan ya, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Oleh karena itu, ya, suami dan istri harus benar-benar mulai belajar, ya, tidak berpaling lagi kepada pria yang lain atau wanita yang lain ya. Karena perlu dijaga satu bentuk motivasi utamanya sekarang adalah untuk menyenangkan pasangan ya. Fokus utama orang yang sudah menikah bukan lagi orang lain tetapi pasangannya. Nah, di sini ada konsep masyarakat yang kadang salah. Ada yang berkatakan begini ya, nah, mantan anak kan mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Sebetulnya itu konsep yang salah ya. Konsep yang benar itu adalah bagi suami istrilah yang paling terpenting. Anak itu hanya menjadi buah dari kasih sayang ya, seperti itu. Jadi bukan anak yang paling prioritas dalam pernikahan, tapi yang menjadi prioritas utama adalah pasangan. Istri benar-benar prioritasnya suami, suami benar-benar prioritasnya istri. Suami prioritasnya istri. Demikian sebaliknya. Ya. Seperti itu. Jadi membuat kehidupan kita lebih kudus. Kudus artinya benar-benar kita sekarang berfokus kepada pasangan kita ya, gitu. Jangan menginginkan orang-orang yang lain lagi. Ada istilah sekarang ya, will, wanita idaman lain ya kan, atau pil, pria idaman lain
Ya, hal ini tidak bisa. Makanya ya bagi kita benar-benarlah ketika Anda berpacaran, Anda harus meneguhkan hatimu bahwa calon yang akan engkau nikahi ini adalah benar-benar orang yang engkau cintai. Ya. Orang yang benar-benar akan bisa kau utamakan di dalam hidupmu. Seperti itu. Ya, makanya kita tidak boleh main-main dengan pernikahan kita. Ya, ketika kita sudah menikah, maka kita harus mulai belajar membebaskan pasangan kita di atas kepentingan orang lain. Di luar daripada itu, kita sudah melanggar kekudusan. Jadi kekudusan itu sebetulnya bukan hanya berbicara, contohnya suami selingkuh, istri selingkuh, tapi esensi mendasarnya adalah di mana kita mulai menduakan pasangan kita. Ya, termasuk anak, Pak. Termasuk anak. Ya. Tetapi ketika kita mengasihi istri dan anak, contohnya, itu nanti akan turun, pasti akan mengasihi anak. Gitu. Jadi bukan jadi membengkalikan anak. Ya. Tetapi hasil daripada kasih sayang, hasil keterfokusan istri kepada suami atau kepada istrinya, maka itu akan membawa berkat kepada anak. Ya, itu. Kalau istri sudah bisa mengasihi suaminya dengan baik, pasti dia akan mengasihi anaknya. Karena apa? Anak itu adalah hasil atau buah dari kasih sayang. Ya, jadi bukan artinya kalau suaminya datang langsung dikasih makan, anak-anaknya tadi dikasih makan, bukan begitu. Ya, kalau kita mengasihi pasangan kita, tentunya buah daripada kasih ini akan kita sayangi. Gitu. Karena saya boleh berkata, tidak mungkin ya kita bisa mengasihi anak kita tanpa kita mengasihi suami kita. Begitu dia. Berarti banyak problem dalam keluarga kalau orang tua pukuli anaknya, mungkin karena ada persoalan dengan suami istri, mungkin begitulah ya. Iya. Dan biasanya kalau kita melihat dari ranah psikologi sebetulnya, ya, kadang orang tua cenderung memukul anak oleh karena ada masalah hubungan, ya, gitu. Hubungan antara suami dengan istri, sehingga terkadang pelampiasan amarah ini disalurkan kepada anak. Itu. Tapi kalau suami istri beres, suami istri bagus, tentu anak akan penuh kasih sayang. Karena ada satu bentuk kelemah lembutan yang terjadi di sana. Ya. Makanya sebetulnya berbicara tentang nilai-nilai pernikahan itu, ya kekudusan di sini bukan hanya ya bermaksud mengarah kepada perselingkuhan tapi itu tadi. Tapi kekudusan artinya adalah fokus utama kita sekarang adalah pasangan kita. Belajar memberi yang terbaik kepada pasangan kita. Ya, itu sebetulnya lebih luas arti daripada kekudusan itu. Ya. Baik, Pak. Wah, luar biasa ya saudara-saudara, buat kita semua ya, mungkin yang ada yang berkeluarga saat ini menyaksikan bahwa prioritas esensi dalam keluarga adalah prioritasnya adalah pasangan sendiri ya. Iya. Artinya bahagiakan pasangan supaya di dalam keluarga anak-anak juga menikmati buah kebahagiaan yang dihasilkan oleh suami istri tadi ya, Pak. Ya, jadi itu tadi bagus. Bisa dikatakan anak-anak itu menikmati buah, ya. Menikmati buah atas kualitas hubungan suami dan istri, bapak dan mamanya. Ya, gitu. Jadi anak akan merasa tenang di rumah, akan merasa aman di rumah. Karena apa? Hasil buah daripada hubungan yang baik tadi. Ya, itu. Jadi sebetulnya kalau hubungan suami dan istri baik, otomatis ya anak-anak kan bahagia, menikmati juga ya, Pak. Menikmati buah itu. Ya. Makanya ya firman Tuhan berkata dengan tegas dalam Kejadian, baiklah seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, makanya sebetulnya kalau kita melihat di dalam pengalaman pelayanan saya, ini sangat penting. Ya, kadang bisa dikatakan
pemecah-pemecah kebahagiaan di keluarga itu kecenderungan justru orang tua. Ya, orang tua daripada anak yang sudah menikah itu. Karena apa? Ya terkadang orang tua itu tidak memahami konsep pernikahan. Ketika anaknya sudah menikah sebetulnya, maka tidak ada lagi ya hak daripada orang tua untuk mulai meminta-minta sesuatu kepada anak tersebut. Makanya ya kita juga harus benar-benar mempersiapkan kehidupan kita. Ya. Contohnya kalau anak-anak kita nanti menikah, dalam tanda kutip ya, kita juga harus mulai belajar, jangan terlalu berharap banyak dengan mereka. Makanya kita sebagai orang tua bagus-baguslah untuk mulai mempersiapkan kehidupan kita dengan bagus. Baik di dalam sisi materi, baik di dalam sisi hubungan, harus dipupuk. Ya, supaya kita ke depan bukan mengganggu atau merusak pernikahan anak-anak kita. Karena anak kita harus fokus kepada suaminya atau kepada istrinya, tidak bisa lagi fokus kepada orang tuanya. Ya. Di sini yang menjadi banyak problem-problem dalam keluarga. Ya. Gitu. Terkadang keikutsertaan orang tua ini menjadi masalah ya Pak. Menjadi pembuat masalah. Iya. Berarti buat kita semua yang menyaksikan, khususnya bagi kita yang sudah berumah tangga, ya saudara-saudara yang sudah berumah tangga, bahwa anak itu perlu dipersiapkan juga, dan saat dia sudah menikah ya, jangan lagi mengganggu fokusnya, begitu ya Pak ya. Iya. Karena fokusnya kepada orang yang saat ini mencintai, yang dia cintai, dan juga orang yang dia layani dan yang melayani dia. Iya. Begitu ya Pak ya. Ya, baik. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa setiap kita itu memiliki fokus prioritas kita masing-masing, khususnya dalam keluarga. Ya, fokus kita adalah mencintai dan melayani pasangan kita. Dan ini ada pertanyaan juga ini Pak. Kalau misalnya dalam keluarga orang menikah nggak punya anak, kira-kira bagaimana itu Pak pandangan Bapak? Kalau ada orang berkeluarga tapi nggak punya anak, padahal dia juga udah bergumul, begitu Pak. Iya, sebetulnya anak itu bisa dikatakan bonus ya. Dalam tanda kutip bonus daripada pernikahan. Anak bukan tujuan utama. Itu yang pertama dulu, ya. Jadi, kalaupun contohnya kita menikah ya, tidak punya anak, sebetulnya tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi kualitas hubungan ya, karena anak itu bisa dikatakan bonus ya, bonus daripada pernikahan ya. Tetapi orang yang menikah dipersiapkan Tuhan untuk punya anak gitu ya. Jadi anak itu sebetulnya paling utama, bukan prioritas ya. Jadi jangan Anda berpikir nanti sekarang ini kan ada banyak orang-orang yang menikah ya, yang tidak punya anak, hidupnya merasa tidak bahagia. Salah ya. Kebahagiaan utamanya adalah pasangannya masih ada. Tapi kalau contohnya suaminya atau istrinya meninggal, wah ini kesedihan yang sangat amat besar ya, begitu. Jadi anak itu adalah bonus, tambahan berkat. Berkat utama itu adalah di mana kita sudah menikah dengan pasangan kita. Ya, jadi kalaupun kita tidak punya anak, ya, tentunya jangan terlalu merasa tidak bahagia dalam hidup. Pupuklah satu bentuk hubungan-hubungan yang lebih intim, lebih berkualitas dengan pasangan kita. Ya, tetapi kalau kita tidak punya anak, ya perlu juga untuk dikoreksi. Kenapa kita tidak punya anak? Karena memang Tuhan menyediakan ya berkat anak bagi orang yang menikah. Makanya dikatakan dalam Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Kenapa kita tidak punya anak? Ya perlu untuk mulai diselidiki. Ya kalau kita melihat, ya, yang pertama deteksi secara rohani dulu, ya kan? Apakah mungkin
ada sesuatu yang salah, ya kan? Gitu. Atau mungkin di dalam pernikahan itu ada dosa-dosa yang tersembunyi, hal-hal yang tidak benar, karena memang hakikat dari pernikahan ya punya anak itu, ya. Jadi itu deteksi yang pertama, ya. Perlu digumuli, kenapa saya tidak punya anak? Ada apa ini? Belajar untuk mulai mengkoreksi diri. Yang kedua, ya ada dampak dari fisik, ya. Itu. Ya, jadi deteksi secara rohani perlu, ya. Deteksi secara fisik juga atau jasmani perlu, ya. Mana tahu ada satu bentuk gangguan-gangguan, ya, yang bisa diperbaiki dari ilmu-ilmu kedokteran, ya, ditopang, disembuhkan dari ilmu-ilmu kedokteran. Tetapi saya mengatakan, ya, punya anak itu adalah satu bentuk hal yang dirancang oleh Allah melalui pernikahan. Ya, makanya ya penting kita koreksi diri kalau belum punya anak. Kenapa? Ya kalau memang secara rohani ya bertobat, ya kan? Kalau secara jasmani ada gangguan, ya mungkin gangguan hormonal, gangguan apapun itu, ya perlu mujizat dari Tuhan. Ya, perlu mujizat. Makanya apa kita ini kan mujizat masih ada. Program kita saat ini, Iya. mujizat masih ada. Iya, jadi kita doakan, ya, karena kita meyakini ada kekuatan Tuhan secara supranatural yang bisa untuk membuka jalan. Karena memang ya bisa dikatakan, ya, kalau kita nanti urut lebih jauh lagi, anak itu adalah hak dalam pernikahan sebetulnya. Ya, karena memang Tuhan merancang melalui pernikahan itulah akan lahir seorang anak. Ya, itu. Kalau tidak ada anak, ya berarti ada masalah. Ada hal-hal yang harus mulai diperhatikan lebih sungguh-sungguh. Ya. Kalau memang ada dosa, cepat-cepat bertobat. Ya kan? Kalau ada kelemahan-kelemahan fisik, ya mungkin berobat secara ilmu kedokteran, ya secara klinis. Tapi kalaupun tidak ada, ya mujizat masih ada. Tapi yang pasti Tuhan mengharapkan setiap pernikahan itu ada anak. Gitu. Ya. Baik, ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau mungkin saudara yang mengalami hal itu saat ini lagi bergumul mengenai anak, ya, dalam rumah tangga, perlu dilakukan deteksi rohani, begitu, ya. Artinya tetap kita bergumul, tapi perlu kita mengintrospeksi apa yang menjadi kira-kira hambatan, begitu, Pak, atau istilah menjadi hukum dosa, bisa nggak dikatakan, Pak? Istilahnya karena dosa dia itu menjadi penghalang, ya bisa, sehingga dia harus dituntut untuk karena bertobat. dosa salah satu penghalang berkat Tuhan. Iya. Tapi ketika bertobat, ya akan ada mukjizat, ya kan begitu. Berarti saudara-saudara, kalau saudara saat ini sedang menyaksikan dan bergabung dalam acara kita ini, saudara adalah orang yang beruntung karena saat ini mujizat masih ada. Amin. Pak, ya. Amin. Ya, kita tetap berdoa, saudara, mengharapkan bahwa pekerjaan Tuhan juga terjadi bagi saudara yang saat ini menyaksikan. Ya, mungkin kira-kira ada statement closing, Pak, mungkin buat teman-teman dan keluarga yang sudah berkeluarga saat ini, Pak. Oke, baik, Bapak Ibu, kalau kita tadi menyimpulkan seluruh diskusi kita, sebetulnya yang pertama yang perlu kita paham adalah pernikahan adalah rancangan Tuhan untuk membuat manusia semakin lebih bahagia. Ya, jadi kalau Anda menikah tidak merasa bahagia, berarti ada yang salah di sana. Dan kalau ada yang salah, cepat-cepat diperbaiki. Ya, jangan malah bercerai. Tidak bisa. Ya, orang Kristen tidak bisa bercerai. Ya, selain oleh karena kematian. Ya, tidak boleh bercerai. Ini perlu saya tegaskan. Ya, dalam hukum kekristenan tidak ada perceraian. Ya, jadi melalui pernikahan Anda akan menikmati hidup yang lebih baik. Oleh karena itu perjuangkan pernikahan kita. Kalaupun hari-hari ini mungkin
kondisi keluarga Anda tidak baik, libatkanlah Tuhan. Ya, libatkan Tuhan, undang Tuhan. Tuhan sanggup untuk mulai membuat pemulihan. Ya, pemulihan bagi diri kita, pemulihan bagi diri suami, itu pasti ada. Ya, sehingga melalui pernikahan ini kita bisa menikmati hidup yang lebih berkualitas. Oleh karena itu perlu satu bentuk persiapan-persiapan yang matang. Ya, jangan yang penting menikah, itu salah. Ya, persiapkan, dan berpacaran adalah proses mempersiapkan. Nanti bisa kita bahas lah tentang berpacaran ini seperti apa sebetulnya. Ya, jadi proses berpacaran bisa dikatakan adalah pintu masuk pertama dalam pernikahan. Makanya harus benar-benar ya sungguh-sungguh ketika berpacaran. Ya, bukan hanya sekedar tadi Anda disampaikan hanya sekedar pengisi waktu, salah. Ya, waktu liburan bisa jalan-jalan, ada teman, boncengan, bukan hanya itu. Ada hal-hal yang lebih banyak dikerjakan di sana. Sehingga melalui pernikahan tersebut, ya, kita boleh kudus. Ya, kita boleh kudus untuk menjalani hidup ini. Kudus artinya di mana kita mulai mampu untuk mempusatkan perhatian kita kepada orang yang kita kasihi. Ya, oleh karena itu, kalaupun mungkin suami atau istri Anda bermasalah, ya libatkan Tuhan. Ya, jangan pernah berpikir untuk bercerai, karena itu bukan solusi yang terbaik. Ya, bahkan saya boleh katakan perceraian itu menambah masalah. Ya, bukan memperbaiki hidup. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi mari kita terus untuk mulai menjaga ya pernikahan kita, mempersiapkan pernikahan kita dengan lebih baik. Ya, saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak buat pemberitaan firman, bahkan setiap nasihat-nasihat dalam keluarga yang mungkin bisa kita ambil, dan bukan mungkin saudara ya, tapi ini bisa jadi pegangan kita ya. Dan setiap keluarga yang saat ini menyaksikan, saudara-saudara yang menyaksikan, saya percaya kita semua diberkati. Dan tentunya di dalam mempersiapkan keluarga yang indah ini, bahwa banyak hal yang perlu kita bangun, banyak hal pondasi-pondasi yang perlu kita siapkan agar kita bisa menjadi, saya katakan, keluarga teladan, mungkin begitu ya Pak. Iya. Jadi melalui kehidupan keluarga kita akan banyak orang yang terinspirasi, akan banyak orang juga yang akan berubah. Mungkin seperti itu ya saudara-saudaraku yang terkasih. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Mungkin masih itu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih buat acara malam hari ini. Saya rasa sudah cukup dan mungkin kita akan akhiri, tapi sebelum kita akhiri kita berdoa dulu Pak. Oke, baik, kita berdoa saudara. Mari kita berdoa bagi teman-teman yang mungkin menyaksikan acara ini, bagi saudara, bapak, ibu, umat-umat Tuhan yang mungkin sedang bergumul atas pernikahanmu. Engkau percaya Tuhan masih mampu membuka mujizat bagi engkau. Jangan engkau putus asa. Engkau sudah memilih suamimu atau istrimu. Berjuanglah untuk semakin lebih baik. Undang Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saat ini Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan atas pernikahan mereka, kami berdoa biarlah kasih yang daripada surga mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Kasih yang akan senantiasa memulihkan segala bentuk luka-luka yang mereka alami. Kasih yang akan membalut setiap kehidupan mereka yang mungkin sedang mengalami kehancuran dalam pernikahan.
Bapa, kami berdoa buat mereka. Kami tidak mengetahui di mana mereka saat ini sedang melakukan apa, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan terus menolong, menuntun mereka kepada janji-janji Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada umat-umat-Mu saat ini juga mungkin sedang bergumul bagi anak, kami berdoa Tuhan, Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya, supaya dia bisa mendeteksi secara rohani, memahami keinginan dan rencana Allah. Biarlah Tuhan yang menaruhkan benih-benih ilahi di dalam kandungan keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa, dan berkati terus acara kami ini Tuhan ke depan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga acara ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Tuhan, bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan acara ini. Saya percaya kita semua diberkati. Dan jangan lupa kita akan ketemu lagi minggu depan, ya, hari Rabu di pukul yang sama, yaitu di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami. Mujizat masih ada. Amin. Shalom. Shalom.